Hey kid, don't ever let them get inside your head. Sampai kapan Jordi Wehrman harus menunggu untuk benar-benar mengenakan jersey merah putih? Setelah sempat menyatakan bahwa proses naturalisasinya sudah berjalan, mengapa sampai sekarang statusnya masih menjadi tanda tanya besar? Dan yang paling membuat fans penasaran, apakah gelandang berdarah Indonesia ini masih memiliki peluang untuk menjadi bagian dari proyek John Hartman? Nama Jordi Wehrman sebenarnya bukan nama baru bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari keluarganya tersebut sudah beberapa kali dikaitkan dengan timnas. Namun perjalanan menuju Garuda ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Pada Januari 2026, Wehrman secara langsung mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi dirinya seharusnya sudah berjalan. Pernyataan itu disampaikan ketika dirinya ditanya mengenai status proses tersebut dalam percakapan dengan Yusa Nugraha. Pernyataan tersebut langsung membuat fans kembali berharap. Setelah sebelumnya sempat muncul cerita bahwa proses membela Indonesia pernah terhambat, kini ada sinyal bahwa pintu Garuda kembali terbuka. Bagi sebagian supporter, ini seperti kesempatan kedua yang tidak boleh disia-siakan. Namun beberapa bulan kemudian, situasinya belum berubah menjadi pengumuman resmi sebagai WNI. Bahkan, pada April 2026, Wehrman masih menyatakan harapannya agar proses naturalisasi dapat segera diselesaikan, sehingga dirinya bisa membela timnas Indonesia. Disinilah rasa penasaran fans semakin besar. Kalau pemainnya sudah menyatakan siap, kalau darah Indonesianya memang ada, lalu apa yang membuat proses ini belum juga mencapai garis akhir? Jawabannya tentu tidak sesederhana yang terlihat dari luar. Proses naturalisasi melibatkan banyak tahapan administrasi dan keputusan dari berbagai pihak. Jadi, seorang pemain bisa saja sudah menyatakan kesediaannya, tetapi proses resmi tetap membutuhkan waktu. Dan Wehrman tampaknya memahami situasi tersebut. Daripada membuat pernyataan berlebihan, dia memilih menunggu. Sikap inilah yang kemudian membuat banyak fans justru semakin penasaran dengan masa depannya. Bagi pemain sepak bola, menunggu tentu bukan perkara mudah, apalagi ketika kesempatan bermain untuk negara leluhur sudah berada di depan mata. Setiap pertandingan yang dilewati bisa membuat pertanyaan semakin besar. Kapan akhirnya dia bisa memakai jersey Garuda? Yang menarik, Wehrman bukan pemain yang tidak memiliki pengalaman. Ia merupakan jebolan Akademi Feyenoord dan memiliki pengalaman bermain di sepak bola Eropa sebelum melanjutkan karirnya di Indonesia. Saat ini, Wehrman juga telah memperkuat Madura United. Bahkan performanya menjadi salah satu alasan mengapa namanya kembali diperbincangkan sebagai kandidat untuk memperkuat lini tengah timnas. Suara.com mencatat kontribusinya berupa 3 gol dan 3 assist dalam 18 pertandingan pada musim tersebut. Artinya, pembicaraan tentang Wehrman bukan hanya soal darah keturunan. Ada performa di lapangan yang membuatnya semakin menarik. Dia memiliki karakter gelandang yang mampu bekerja dari kotak ke kotak dan memberikan kontribusi dalam fase menyerang maupun bertahan. Inilah yang membuat fans garis keras mulai bertanya-tanya, kalau memang pemainnya tersedia dan bersedia, kenapa tidak segera diselesaikan? Apalagi persaingan di lini tengah timnas semakin ketat, dan setiap pemain berkualitas tentu sangat dibutuhkan. Tetapi di sisi lain, PSSI juga tidak bisa mengambil keputusan secara terburu-buru. Pada April 2026, Erick Thohir bahkan menyatakan bahwa PSSI saat itu belum memiliki rencana menambah pemain naturalisasi. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Pernyataan tersebut tentu membuat situasi Wehrman semakin menarik. Di satu sisi, sang pemain mengatakan prosesnya seharusnya berjalan. Di sisi lain, federasi menyatakan belum memiliki rencana tambahan naturalisasi pada saat itu. Dan inilah konflik yang membuat cerita Wehrman berbeda.
Masalahnya bukan sekedar apakah dia ingin membela Indonesia, dia sudah menunjukkan keinginan tersebut. Persoalannya adalah, apakah proses itu akan benar-benar dilanjutkan sampai tuntas, dan apakah dirinya masuk dalam rencana tim nasional? Fans tentu punya pendapat masing-masing. Ada yang mengatakan, Wehrmann harus segera dipanggil karena kualitasnya dibutuhkan. Ada pula yang berpendapat bahwa keputusan sepenuhnya harus berdasarkan kebutuhan Hartman dan performa pemain saat ini. Kalau Hartman membutuhkan gelandang box-to-box, Wehrmann jelas menjadi nama yang menarik untuk dipertimbangkan. Dia bisa membantu menjaga keseimbangan lini tengah, sekaligus memberikan ancaman dari lini kedua. Bahkan sebelumnya muncul analisis bahwa Wehrmann bisa menjadi salah satu opsi di lini tengah dalam skema 3 back Hartman. Ia dapat dipasangkan dengan gelandang lain untuk menjaga keseimbangan antara kreativitas dan pertahanan. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Tetapi, sekali lagi, kualitas di atas kertas belum tentu cukup. Hartman harus melihat performa, kebugaran, karakter, dan kemampuan pemain beradaptasi dengan sistem. Semua pemain harus bersaing secara sehat untuk mendapatkan tempat. Dan Wehrmann tampaknya sudah melakukan bagian yang bisa dia lakukan. Ia bahkan menunjukkan kedekatan dengan Indonesia melalui kemampuannya berbahasa Indonesia. Dalam wawancara April 2026, ia mengatakan belajar bahasa tersebut sendiri dan menyebut neneknya tinggal bersamanya selama 2 bulan. Bagi fans, hal-hal kecil seperti itu tentu memiliki arti besar. Mereka melihat seorang pemain yang bukan hanya memiliki garis keturunan Indonesia, tetapi juga berusaha mendekatkan diri dengan budaya dan bahasa negara yang ingin ia bela. Namun sekarang, bola berada di tangan proses resmi. Wehrmann bisa terus menunggu, tetapi publik juga menunggu satu hal yang jauh lebih penting: pengumuman konkret. Apakah naturalisasinya akan dilanjutkan? Apakah dia akan benar-benar menjadi WNI? Dan kalau semuanya selesai, apakah Hartman akan memasukkannya ke dalam skuad? Inilah yang membuat nama Jordi Wehrmann masih menarik untuk diikuti. Dia bukan sekedar pemain yang pernah dikaitkan dengan timnas. Dia sendiri sudah mengungkapkan keinginan membela Indonesia, sementara perkembangan prosesnya masih menjadi tanda tanya. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my... Jadi, apakah penantian Jordi Wehrmann akhirnya akan berakhir? Apakah PSSI akan kembali bergerak dan menyelesaikan proses yang sempat tertunda? Ataukah proyek tersebut justru akan berhenti karena Hartman memiliki prioritas pemain lain? Satu hal yang jelas, Jordi masih menunggu. Dan selama pintu Garuda belum benar-benar tertutup, cerita ini belum selesai. Bisa jadi pengumuman berikutnya justru menjadi jawaban yang selama ini ditunggu-tunggu para fans. Jordi Wehrmann akhirnya resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia.